Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas 4A, betul? Kelas 4A masih belajar dengan Bapak, belajar pendidikan agama Islam. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin melihat kesiapan belajar kalian. Silakan bajunya dirapikan, oke? Bangkunya diluruskan. Nah, bangkunya diluruskan ya. Oke, sudah? Oke, sudah rapi, silakan duduk kembali. Para rapi-rapi. Sebelum mulai pembelajaran, agar belajar kita diberikan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apapun yang kita awali harus diawali dengan berdoa. Silakan berdoa disiapkan oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa, diawali dengan berdoa. Bapak lanjutkan dengan pengabsen. Bapak langsung saja menanyakan, jawab satu orang saja ya. Mau sama KM atau sekretaris boleh. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, silakan. Nurjana. Siapa? Nurjana. Juliana. Nurjana. Ya, kemana? Oh, yang sakit siapa lagi? Henaya. Oh, Henaya masih sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke, yang lainnya hadir, terima kasih. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, minggu kemarin siapa yang masih ingat? Minggu kemarin belajar tentang apa? Cung, kalian ingat? Minggu kemarin kita belajar apa, KAI? Al-Quran. Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat Ayat 13. 13. Kita kemarin mempelajari Al-Hujurat ayat 13 apa saja? Yang pertama, membaca. Ya, betul. Yang kedua, menghafal. Lalu menerjemahkan dan mencari hukum tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kita itu harus dekat dengan Al-Quran. Anak-anak, kenapa? Karena nanti ya, ketika kita di akhirat, di yaumul mahsyar, yang akan menjadi penolong kita itu salah satunya adalah Al-Quran. Syafaat itu adalah Al-Quran. Nanti Al-Quran akan menolong kita. Bahkan disebutkan dalam hadis anak-anak, ketika seorang yang hafal Al-Qurannya banyak, nanti tingkatan di surganya tergantung hafalannya. Misalnya hafalan hafal sampai takasur, berarti tingkatan surganya sampai sana. Ya, berarti harus semangat, oke? Oke, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Berarti sekarang kita melanjutkan materi yang selanjutnya, oke? Mau apa sekarang kita? Sekarang kita akan masih mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, mempelajari Al-Quran itu bukan hanya membaca dan menghafal, tetapi menulis juga itu harus dipelajari. Nah, sekarang kita buka apa yang akan kita pelajari, yaitu ini. Nah, kita buka, lihat ke depan semua. Nah, hari ini kita akan mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mengaji itu dan mengkaji itu yang apa saja? Yang pertama kemarin membaca, menghafal, mencari hukum tajwid. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama apa? Baca.
Peserta didik dapat menulis Quran surat Al-Hujurat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan produk kaligrafi ya dengan baik dan menarik. Ada dua ya tujuan hari ini. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kita masuk ke materi ya. Perhatikan ini sedang apa? Ya ini. Kaligrafi. Ini gambar apa? Kaligrafi. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat kaligrafi yang bagus seperti ini? Senang. Ingin bisa membuat kaligrafi seperti ini? Ingin bisa? Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat kaligrafi? Membuat atau menulis huruf Arab dengan rapi? Bagaimana caranya? Belajar dan berlatih. Cara menulisnya bagaimana? Paham ya? Oke. Ini sedang apa? Melihat apa? Ya. Dalam menulis kaligrafi, menulis Arab, ada huruf tunggal, ada huruf sambung, ya. Nah, ini udah disambung di sini. Nanti kita belajar huruf sambung dan huruf tunggalnya. Nah, lihat. Kita pelajari bagaimana cara menulis Quran surat Al-Hujurat. Nah, kita buka. Ada ya. Tuh, belajar Al-Quran bukan hanya membaca saja, tapi juga belajar menulisnya. Harus belajar menulisnya juga. Ayo kita belajar menulis. Nah, cara menulis Al-Quran yang pertama nih, satu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi beda dengan menulis huruf biasa. Kalau biasa dari sini ya. Kalau Al-Quran menulis dari sini, dari kanan. Contoh nih, ya ayuhana, caranya gini, ya tuh, ayuhanas. Ini ya, ayuhanas. Tuh. Jadi gimana? Dari kanan ke kiri. Cara membuat tanda baca, kata napi, jabar, JR yang seperti itu ya tanda bacanya dari atas ke bawah. Contoh lihat nih, cara membuat tanda baca Fatah dari atas, tuh bawah, atas ke bawah. Jadi kalau seperti itu salah, ya dari atas ke bawah. Terus membuat doma sama dari bawah ke atas. Atau gini juga bisa, doma gini caranya dari atas ke bawah. Nah, tuh ya, titik. Nah. Patah, tasjid. Oh, ya bisa. Kalau kasroh juga bersama di bawah. Nah, udah itu. Jadi yang pertama cara menulis Arab itu dari kanan ke mana? Yang kedua, memperhatikan penulisan hurufnya. Sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah dan di bawah garis. Nanti di garis ini ada yang ditulisnya di atas, ada yang tulisnya di bawah, ya. Nah, dulu. Terus ada yang di mana? Yang di atas. Oh, ya. Perhatikan setiap hurufnya, cara penulisannya, dilihat ya. Oke. Yang ketiga, memperhatikan penulisan titik, gerigi dan harokat yang benar. Titiknya dilihat, titiknya di mana, ya. Terus ada yang bergerigi seperti huruf sin, oh, ya, seperti huruf ho, ha, jim itu bergerigi, sin, ya, shin bergerigi, dan memperhatikan harokatnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak cara membuat huruf hijaiyah ya. Nah sekarang supaya lebih jelasnya kita lihat video ini. Cara menulis surat Al-Hujurat. Nah, tuh, lihat ini ya. Tuh cara membuat huruf. Ya. Tuh, cara seperti itu. Oke, silakan tonton. Yuk, lihat ke depan.
Nah, betul, betul. Silakan tonton sampai selesai. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah melihat video pembelajaran tutorial membuat kaligrafi Quran surat Al-Hujurat. Ayat berapa? 13. Sekarang kita akan membuat kegiatan. Kegiatannya itu yang pertama membuat proyek kaligrafi, yang kedua mengerjakan LKPD. Ya, oke. Ini dibuat secara individu. Tadi sudah dijelaskan tugasnya oleh Bapak di depan. Yang di PowerPoint tugasnya adalah membuat kaligrafi dan mengisi LKPD. Nah, sekarang Bapak bagikan supaya lebih jelasnya. Ini LKPD-nya dikerjakan oleh kelompok. Apa dikerjakannya? Bagaimana cara menulis kaligrafi dengan rapi dan baik ya. Tuliskan pendapat kalian. Silakan berdiskusi ya. Itu satu. Yang kedua yaitu membuat kaligrafi. Ini desainnya sudah ada. Bikin dulu desainnya, nanti masukkan ayatnya ke tengah-tengah dan diwarnai dengan rapi. Paham ya? Oke, silakan Bapak bagikan. Nih, kelompok 4 ya. Nah, silakan. Ini yang KPD-nya. Ya. Yang KPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Udah bisa ya caranya? Tadi kayak gimana? Yang pertama tadi buat desain ini. Alif, ya. Desainnya dulu ke sini ya. Nanti dimasukin kaligrafinya ke tengah. Oke. Jadi buat individu ya, masing-masing. Nanti KPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan selamat bekerja. Berapa ini? Kelompok 4 sudah paham? Nah, bagaimana tadi yang ini LKPD-nya dikerjakan secara kelompok. Pendapat kalian ya diskusikan. Yang kedua, kaligrafinya dibuat secara masing-masing individu. Buat desainnya dulu, nanti kaligrafinya dimasukkan ke tengah ya. Boleh dihias, boleh diwarna. melaksanakan kegiatan satu mengisi LKPD, yang kedua yaitu membuat kaligrafi Quran surat Al-Hujurat. Ayat berapa? 13. Masih hafal? Oke, kesimpulan hari ini kita telah membuat kaligrafi dan mengisi LKPD dan cara menulis Al-Quran Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik ya. Oke. Sebelum pulang minggu depan
kita akan membahas tentang al-hujurat atau isi pokok atau isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Sebelum ditutup kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Untuk selanjutnya silakan dipimpin doa oleh KM. Duduk siap. Siap. Berdoa dalam hati aja ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa dan hati-hati di jalan ya. Rapi-rapi.